bencana alam di Sumatera itu pasti berpengaruh luar biasa ya terhadap ekonomi kita. Jawa berkontribusi kurang lebih 60% terhadap perekonomian nasional, kemudian Sumatera kurang lebih 20%. Jadi dua pulau ini kontribusinya 80%. Artinya yang menopang ekonomi kita selama ini ya dua pulau ini, Jawa, Sumatera dan Jawa. Mengurus bencana yang begitu besar ini kan harus dilembagakan dengan benar ya. Sehingga penggunaan anggaran yang 51,8 triliun itu benar-benar maksimal. Dan yang paling penting nggak ada kebocoran kan itu. Kalau pelembagaannya tidak persis sama dengan BRR zaman dulu, ya tetapi paling tidak ya mirip seperti yang dibuat oleh Pak SBY itu kan. Nah sehingga otoritasnya juga multi lembaga ya. Pak Prabowo kan pengennya 2029 itu 8%. Untuk achieve ke 8% dengan seperti sekarang, ini nggak mungkin bisa. Yakin saya. To the point aja. Halo Sobat Sindo, infrastruktur tersapu, logistik membeku. Inilah ironi di tanah air kita. Setiap kali alam mengamuk, pertumbuhan ekonomi terpuruk. Kita tidak hanya bicara korban jiwa, tapi triliunan rupiah yang hilang dari PDB. Adakah strategi kontrasiklus yang bisa menyelamatkan target pertumbuhan ekonomi kita? To the point saja. Kita mengulasnya bersama analis ekonomi Muhammad Sarkawi Rauf. Bang Sarkawi, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Saya terima kasih juga diundang di podcast yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita bicara strategi nih, kalau dari pengamatan Bang Sarkawi terkait efek domino dari dampak bencana yang terjadi di Sumatera ini, apa ke depannya yang mulai terasa? Ya, yang pertama saya kira dampak langsungnya itu terhadap penurunan kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan ya. Dan di 3 provinsi itu, di Aceh, kemudian Sumut, Sumbar ya. Dan ya pasti efeknya secara regional Pulau Sumatera dan secara nasional. Apalagi kalau kita lihat data ya di ekonomi kita, di PDB kita, kontribusi daerah-daerah ini lumayan signifikan terhadap perekonomian kita secara nasional. Kalau kita lihat Aceh, Sumut, Sumbar ini kalau digabung-gabung itu sekitar 7,51% dari total produk domestik bruto kita. Artinya total produksi barang dan jasa kita 7,51%-nya itu ada di 3 provinsi yang terkena bencana ini. Dan ini Mas, kalau kita bandingkan dengan daerah lain ini supaya perbandingan ini lebih tinggi dibanding kontribusi Pulau Sulawesi terhadap total produksi barang dan jasa kita secara nasional, terhadap total PDB kita. Pulau Sulawesi itu di tahun 2025 sampai kuartal ketiga itu hanya kurang lebih 7,07% ya. Aceh, Sumut, Sumbar itu 7,51%. Artinya apa? Bencana di 3 daerah ini pasti efeknya terhadap nasional PDB. Itu lumayan signifikan terhadap PDB kita. Sehingga kalau kita misalnya yang target pemerintah kan bagaimana ekonomi kita di kuartal keempat itu bisa tumbuh di atas 5%. Betul. Nah kalau hitung-hitungan kan di kuartal keempat mungkin bisa 5,2, tapi pasti sekarang dengan ada bencana di bawah. Tapi overall 1 tahun target di atas 5% ini bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena ada bencana itu. Karena kalau gini Mas, kita hitung ya. Sumatera Utara, Aceh dan Sumbar 7,51% kontribusinya terhadap nasional. Nah ini kalau kita kalikan dengan pertumbuhan di masing-masing provinsi ini, jadi itu kan dapat berapa sumbangan 3 provinsi ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga yang besarnya 5,04% itu. Nah ini kalau kita gabung-gabung, Aceh itu kontribusinya kurang lebih 0,052%. 0,052%. Ditambah dengan Sumbar itu kurang lebih 0,05 juga. Nah, cuma yang signifikan itu Sumatera Utara karena memang Sumatera Utara ini kan paling besar di antara 3 itu. Dan saya kira secara nasional juga sangat besar. Itu
kontribusinya kurang lebih 0,22%. Nah, di total tiga daerah ini bisa sampai 0,3%. Nah, dari pertumbuhan ekonomi kita yang 5,04% di kuartal ketiga. Nah, artinya kalau kita basisnya pertumbuhan di kuartal ketiga, ada penurunan kegiatan ekonomi di tiga provinsi ini, katakanlah menurun 30%. Ini skenario pertama menurun 30%. 30% kali 0,3 kan kurang lebih 0,1 ya. Ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita secara nasional ya kurang lebih 0,1%. Jadi kalau targetnya 5,2 ya ini pasti turun ya ke 5,1. Ini di kuartal keempat ya. Secara tahunan full year dari Januari sampai Desember secara year on year dibandingkan full year 2024. Di 2024. Nah, ini ya bisa jadi di bawah 5% ya. Apalagi lembaga-lembaga internasional kan proyeksinya sudah hanya 4,9% atau bahkan BI itu kan di pertengahan ya di sekitar 5,1% atau 5,2. Nah, artinya ini ada potensi di bawah 5%. Apalagi kalau efek dari bencana ini mengurangi 50% kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Nah, efeknya kan 50% dikali 0,3 itu kan bisa sampai 0,155% pengurangannya ya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini kalau diperkurangkan di target di kuartal keempatnya itu sekitar 0 sekian persen ya. Nah, sehingga full year-nya itu bisa lebih rendah lagi sehingga ini pasti berdampak terhadap ekonomi kita secara nasional ya. Oke. Saya membaca tulisan yang Bang Sarkawi share ke saya. Untuk menyelamatkan target pertumbuhan ekonomi tadi dengan menggeser investasi ke Jawa. Betul. Apakah kebijakan ini tidak justru memperlebar ketimpangan lagi? Ketimpangan. Saya setuju, Mas. Jadi gini, kalau kita lihat potret ekonomi Indonesia ini, memang 20 tahun terakhir itu 2 dekade kita ini, 2 presiden ya. Tentu ada Pak SBY, ada Pak Jokowi di situ. Secara struktural, kontribusi Jawa dan Sumatera itu memang ya relatif sama dalam 20 tahun terakhir ini. Itu Jawa berkontribusi kurang lebih 60% terhadap perekonomian nasional, kemudian Sumatera kurang lebih 20%. Jadi 2 pulau ini kontribusinya 80%. Artinya yang menopang ekonomi kita selama ini ya 2 pulau ini, Jawa, Sumatera dan Jawa. Sehingga kalau terjadi semacam natural disaster ya, ini bencana alam, ini kan mempengaruhi siklus real business cycle kita ya, siklus bisnis kita ya, up and down itu kan dipengaruhi salah satunya karena natural disaster ini, bencana alam. Bencana alam di Sumatera itu pasti berpengaruh luar biasa ya terhadap ekonomi kita. Nah, terus untuk mendorong sebagai kontrasiklikal terhadap siklus menurun di dalam real business cycle itu, ya salah satu caranya adalah mendorong di sumber pertumbuhan yang lain. Nah, sumber pertumbuhan yang lain ya mau tidak mau ya Jawa. Jadi logikanya begitu ya? Yang sekarang 60%. Karena kalau di-push di Sulawesi, di-push di Kalimantan, di-push di tempat lain, efeknya tidak terasa. Tidak terasa. Yang terasa itu ya pasti kalau di Pulau Jawa ya, karena ya selama ini Pulau Jawa menjadi bantalan kita. 60% kegiatan ekonomi kita ada di sini kan. Kegiatan industri kita ada di Pulau Jawa. Nah, sehingga untuk jangka pendek ya untuk mensubstitusi hilangnya sumber pertumbuhan di Sumatera itu 0,1 atau 0,16% itu ya salah satu penggantinya, substitutnya ini harus di Pulau Jawa untuk jangka pendek. Nah, tapi untuk jangka menengah, jangka panjang ini nggak menarik bagi ekonomi kita. Kenapa? Karena bantalannya itu hanya terfokus di Jawa dan Sumatera. Harusnya ke depan, kalau kita kembali ke masa lalu ya Mas ya, ini waktu Pak SBY itu kan salah satu isu yang menarik itu satu soal konektivitas. Bagaimana antar pulau ini terkoneksi satu sama lain sehingga masing-masing daerah ini berkembang dan pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi terlalu bertumpu di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi Sulawesi, Kalimantan, Papua juga ikut berkontribusi termasuk Bali dan Nusa Tenggara ya. Sekarang
dengan konektivitas itu semuanya bisa, harapannya semuanya bisa berkembang. Kalau kita ke belakang lagi 97-98, salah satu isu kan soal disparitas antar wilayah. Betul. Okay. Untuk mengatasi disparitas itu, treatmentnya apa? Otonomi daerah. Ya. Jadi otonomi daerah itu diberikan ke kabupaten kota. Salah satu bentuknya adalah memperkuat atau memperbesar dana transfer daerah ke kabupaten kota. Nah, makanya ada DAU, DAK yang diperbesar. Tujuannya apa? Supaya teman-teman di daerah itu bisa membangun ekonominya sehingga ada pemerataan. Cuma, ini cumanya nih, 20 tahun, 2 dekade pembangunan ini, rupanya strukturnya nggak berubah. Nah, ini yang harus dikoreksi nih oleh Pak Prabowo ya. Bahwa ya saya kira ini salah satu isu strategis yang harus dikerjakan dari sekarang. Nah, apa tuh? Salah satunya adalah membangun aglomerasi industri, ekonomi di semua provinsi di Indonesia. Jadi, dan itu harus tematik. Tematik itu maksudnya apa? Sesuai dengan keunggulan daerah yang bersangkutan. Misalnya kalau Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, di situ banyak nikelnya, sudah industri nikel dipusatkan di sana, dan industrinya itu jangan hanya rantai produksinya yang seperti sekarang, harus sampai ke end product. End produknya itu apa? Baterai mobil listrik misalnya. Sehingga Pulau Sulawesi itu masuk ke dalam global supply chains untuk kendaraan listrik. Nah, kalau sekarang ini kan kita impor raw materialnya ke China, di sana dibikin baterai listriknya, baru kita impor lagi, diekspor. Nilai tambahnya di sana. Nilai tambahnya di sana. Harusnya industrinya itu di sini kita, sekalian. di sini. Nah, sehingga apa? Semua daerah ini terbangun. Dan penopang pertumbuhan itu banyak. Sehingga bencana dimanapun kan kita nggak ada masalah. Kenapa? Karena sumber pertumbuhan itu sudah tersebar. Di mana-mana. Nah, kalau sekarang terpusat. Nah, akibatnya apa? Terjadi tekanan di satu provinsi kayak gini atau di 3 provinsi, ini membuat ekonomi kita sulit.